Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimas Tia. Dan saya Didi Humaydi. Kami perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi 7 unsur kebudayaan, mata kuliah wawasan kebudayaan. Selamat menyaksikan. Sistem religi adalah dasar dari kebudayaan yang memengaruhi cara hidup masyarakat. Setiap kelompok memiliki kepercayaan yang mencerminkan nilai-nilai mereka, seperti keagamaan, mitologi, dan kepercayaan lokal. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, adanya kepercayaan terhadap kekuatan supranatural atau ilahi. Yang kedua, terdapat aturan atau norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan atau alam gaib. Yang ketiga, adanya upacara atau ritual keagamaan. Selanjutnya, fungsi dari sistem religi yang pertama yaitu sebagai pedoman moral dan etika. Yang kedua, memberikan makna dan tujuan hidup. Yang ketiga yaitu menyatukan masyarakat melalui ritual bersama. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari sistem religi. Yang pertama ada keyakinan. Keyakinan sama halnya dengan kepercayaan. Yang kedua yaitu ada ritual. Ritual di mana ialah sama halnya dengan upacara adat atau berdoa. Yang ketiga yaitu simbol. Simbol ialah seperti tempat ibadah, kitab suci, dan benda-benda suci. Dan yang terakhir yaitu tokoh agama, yang dimana ia sama halnya dengan kepemimpinan keagamaan. Selanjutnya adapun contohnya yaitu seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal kejawen di Jawa. Sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian mencakup cara masyarakat mencari nafkah, mulai dari berburu, berdagang, bertani, dan pekerjaan modern lainnya. Adapun ciri-ciri sistem mata pencarian, yang pertama berkaitan dengan cara manusia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua dipengaruhi oleh lingkungan dan sumber daya alam. Yang ketiga beragam sesuai perkembangan zaman. Adapun fungsi sistem mata pencarian, yang pertama memberikan penghidupan bagi masyarakat, yang kedua membentuk struktur ekonomi masyarakat. Adapun bagian-bagian sistem mata pencarian, yang pertama berburu dan meramu, pertanian dan peternakan, berdagang, dan pekerjaan modern lainnya. Adapun contoh sistem mata pencarian, yang pertama petani padi di sawah, terus nelayan di pesisir, dan pedagang di pasar. Sistem kesenian. Kesenian adalah ekspresi jiwa manusia yang mencakup seni rupa, musik, tari, dan sastra. Setiap karya seni mempunyai cerita atau identitasnya. Adapun ciri-cirinya, yang pertama merupakan ekspresi kreativitas manusia. Yang kedua berupa karya indah dan bermakna. Yang ketiga mengandung nilai estetika. Selanjutnya ada fungsi. Fungsinya yang pertama sebagai sarana hiburan dan ekspresi diri. Yang kedua menguatkan identitas kebudayaan, dan yang ketiga menyatukan masyarakat melalui seni kolektif. Yang selanjutnya bagian. Yang pertama seni rupa. Seni rupa yaitu ada lukisan dan patung, seni tari, ada tari tradisional, seni musik, ada alat musik tradisional. Yang terakhir ada seni sastra yaitu puisi dan cerita rakyat.
Adapun contohnya, yang pertama ada batik sebagai seni rupa, dan yang kedua ada angklung sebagai seni alat musik tradisional, dan yang ketiga ada tari pande dari Bali sebagai tari tradisional. Bahasa adalah alat komunikasi utama dan penghubung antar manusia. Bahasa isyarat, tulisan, dan lisan semuanya mencerminkan pengembangan kebudayaan. Adapun ciri-ciri dari bahasa itu sendiri adalah sebagai alat komunikasi, mewakili pikiran, ide, dan perasaan manusia yang dapat berbentuk sebagai tulisan, lisan, ataupun simbol. Adapun dari fungsi dari bahasa itu sendiri adalah sebagai alat komunikasi dan penghubung antar individu, mewariskan tradisi dan pengetahuan ke generasi berikutnya, dan membentuk identitas kebudayaan. Adapun bagian-bagian dari bahasa adalah bahasa lisan, bahasa tulisan, dan bahasa kuno. Adapun contoh dari bahasa itu sendiri adalah bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, aksara Jawa, dan aksara Palapa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan meliputi cara bagaimana masyarakat untuk memahami lingkungan mereka, seperti ilmu alam, teknologi, dan tradisi lokal. Adapun ciri-cirinya yaitu berbasis pengalaman atau pengamatan terhadap lingkungan dan berhubungan dengan cara manusia memahami alam dan kehidupan. Sistem pengetahuan juga memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu sebagai dasar dalam pengembangan teknologi dan kehidupan sehari-hari. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama yaitu pengetahuan tentang flora dan fauna, yang kedua tentang cuaca dan alam, dan yang terakhir pengetahuan tentang obat-obatan tradisional. Adapun contohnya yaitu pengetahuan tentang bagaimana cara bercocok tanam dan pengetahuan tentang obat-obatan herbal seperti jamu. Selanjutnya, sistem kemasyarakatan. Unsur ini mencakup struktur sosial seperti keluarga, adat istiadat, dan organisasi dalam masyarakat. Ciri-cirinya terdapat norma dan aturan yang mengatur hubungan antar individu. Adanya peran dan status dalam masyarakat. Fungsinya menciptakan keteraturan sosial, menjaga hubungan antar individu dan kelompok. Bagiannya adalah keluarga inti seperti ayah, ibu, anak. Kelompok sosial seperti masyarakat, adat, komunitas. Organisasi informal dan formal. Contohnya gotong royong di desa, struktur keluarga Batak dengan sistem marga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.